Apa? Lucu. Bukti-bukti kalian ini sudah dimanipulasi. Apa maksudmu bukti kami sudah dimanipulasi? Hai Tianxia, kau semakin menjadi-jadi, tidak ada habisnya. Tidak bisa. Kita harus membuktikan foto-foto ini asli. Aku akan cari klienku yang dulu. Biar dia yang bersaksi. Baik, cepatlah. Jangan panik. Semua ini hanya sebuah rencana. Apa? Rencana? Rencana apa? Hai, Tianxia baru saja online. Dia pasti masih memantau tanggapan netizen. Lalu? Jadi, IP-nya terbongkar. Sekarang melalui IP-nya. Kita bisa lacak lokasi loginnya. Ketemu. Sudah kukirim ke kamu. Hebat. Xiaoyan, kamu mau kemana? Aku akan mencarinya. Kamu punya masalah dengan Hai Tianxia? Sebaiknya jangan muncul langsung. Masalah ini terjadi karena aku pergi untuk memberi penjelasan pada diriku sendiri. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Baik. Kami pergi dulu. Dasen, kalian harus berhati-hati. Kalian berdua. Semangat. Semangat. Halo. Minum apa? Tak perlu. Kami mencari seseorang, Yun Juantian. Ya. Ini aku. Apa kau datang untuk meminta maaf padaku? Aku sangka Yun Juantian ya yang terkenal itu juga ada saatnya menunduk dan mengakui kesalahan. Ternyata plagiator pasti akan menerima akibatnya. Kau akhirnya menyadarinya. Ya. Tapi plagiatornya bukan aku, melainkan kau. Aku. Apa hubunganku dengan ini? Kau masih ingat Xiantan Luoye? Bagaimana kau bisa tahu tentang Xiantan Luoye? Nama pena lamaku adalah Xiantan Luoye. Dulu, aku tidak menudingmu menjiplak. Untuk memberimu sedikit harga diri. Kuharap kau menyadari kesalahanmu dan memperbaiki diri. Tapi kau sama sekali tidak mengerti maksudku. Aku menjiplak karyamu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Penipu ini jelas-jelas kau. Kau menghancurkan jalananku menjadi penulis. Yang benar-benar menghancurkanmu adalah dirimu sendiri. Kau telah menghina kata penulis. Karena kau sama sekali tidak menghargai tulisan-tulisanmu sendiri. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kaulah si plagiator itu. Kau tahukah? Dulu aku juga pernah mengalami kebuntuan kreatif. Tak satu kata pun bisa kutulis. Tapi aku tak pernah sekalipun berpikir untuk menjiplak. Karena jalan menjadi penulis. Tidak ada jalan pintarnya. Begitu kau terlintas pikiran untuk menjiplak, kau sudah mengubur jalan kreatifmu sendiri. Hai Tianxia. Kapan kau bisa jujur pada dirimu sendiri, barulah kau bisa memegang penamu kembali. Sudahlah. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Sekarang pikir baik-baik. Prozu. Ayo kita pergi. Tunggu. Kalau kalian sudah tahu semuanya, lalu apa yang akan kalian lakukan padaku? Itu tergantung apakah kau punya keberanian Untuk tampil dan menjelaskan yang sebenarnya. Aku... Hai Tianxia. Di sini.
Ingin memberikan klarifikasi untuk Yun Juan Tian ya. Huo Yun ya. Keluar, mari kita bicara. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku keluar sebentar. Segera kembali. Selama ini, Aku selalu punya mimpi menjadi penulis. Tapi aku menodainya. Dengan mengambil jalan yang salah, hari itu, aku menerima sebuah telepon. Aku tahu. jadi siapa yang meneleponmu saat itu? Huo Yun ya? Sudah kembali. Bukannya dia bersamamu tadi? Apa Haitian Xia sudah mengaku? Jangan bahas itu dulu. Huo Yun ya hilang? Cepat hubungi dia. Sudah aku coba, tidak ada yang mengangkat. Jadi saat kalian menemui Haitian Xia itu, sebenarnya apa yang terjadi? Zhao Feng Huan. Sudah kuduga ini ulahmu. Bukannya sudah kubilang padamu. Ingatanku sangat baik. Hari ini, kita akan menyelesaikan urusan kita. Tampaknya. Kau sama sekali tidak terkejut ya? Orang yang tahu nama pena dan sandiku selain kakakku dan Colin, siapa lagi kalau bukan kau? Kau selalu pakai cara-cara rendahan seperti ini. Benar-benar tak tahu diuntung. Minumanmu. Kau pikir pantas. Hilangnya Pak Huo. Pasti ada hubungannya dengan Zhao Feng Huan ini. Cepat hubungi Nyonya. Huo. Haya, Rozu. Ada apa? kakak Yuehu, Huo Yun ya hilang. Sudah kami cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Semua curiga ini ada hubungannya dengan Zhao Feng Huan. Apakah kau bisa menghubungi Zhao Feng Huan sekarang? Aku tidak bisa menghubunginya. Aku akan segera telepon polisi, lalu menyusul kalian. Baik, sampai ketemu nanti. Bisakah dihubungi? Zhao Feng Huan ini. Kira-kira dia bawa Pak Huo kemana ya? Sialan. Aku ingat, ada seorang, ayo bicara. Si anak muda sombong dari keluarga Huo ini tak menyangka akan mengalami hari seperti ini kan? Apa semua yang kau lakukan ini? Hanya untuk balas dendam. Pintar sekali ya. Bagaimana bisa aku memperlakukanmu seperti ini? Hari ini, aku datang untuk meminta bantuanmu. Tanda tangan ini. Apa yang kau inginkan? Kontrak pengalihan saham. Serahkan sahammu padaku. Kau gila. Kalau tidak gila, Mana mungkin sampai ke tahap ini. Semua ini gara-gara ulahmu. Kalau bukan, karena kau, aku sudah menikah dengan kakakmu. Kau dengarkan baik-baik. Kau yang memaksaku seperti ini. Kau yang memaksaku seperti ini. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. apa aku yang menyuruhmu mengkhianati kakakku? Kakakku begitu baik padamu, memberimu perusahaan, bahkan hidupnya. Jangan sebut-sebut kakakmu. Cukup. Dengarkan baik-baik. Tanda tangan ini sekarang. Aku sudah sampai sejauh ini. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sendiri tidak tahu. Kalau hari ini, aku bisa menculikmu. Besok bisa saja giliran kakakmu. Oh iya. Ada lagi pacar kesayanganmu itu. Apa namanya? Nerozu. Betul kan? Zhao Feng Huan. Coba kau sentuh mereka. Takut. Takut. Apa kau berani? Kalau kau sentuh mereka, kubunuh kau. Hari ini kita lihat siapa yang mati. Zhao Feng Huan. Jangan gerak. Jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat. Jika mendekat, kubunuh dia. Lepaskan dia.
Yuehu, tepat sekali kau datang. Tanda tangani. Kau yang menandatangani lebih berguna daripada dia. Kakak, jangan tanda tangani. Diam kau. Pak Huo, Kalau tidak, kau tanda tangani ku bunuh dia di hadapanmu. Bukankah yang kau mau hanya grup Huo? Baik. Tapi lepaskan adikku dulu. Sekarang kau masih mau memerintahku. Maafkan aku. Kumohon, lepaskan adikku. Apa aku tidak salah dengar? Presiden Direktur Grup Huo yang terhormat merendahkan diri dan memohon padaku. Bukankah ini sudah terlambat? Aku akan tanda tangani sekarang. Urusan antara kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kita sudah menikah sekarang. Kalau bukan karena dia, karena dialah, aku akhirnya tahu kebohonganmu. Jadi kau harus berterima kasih padanya, bukan? Dialah yang memperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Mengapa aku bisa menjadi seperti ini? Kau yang berubah duluan di hadapanmu. Aku tidak punya sedikit pun harga diri sebagai lelaki. Harga diri? Harga diri yang dibangun dengan menyakiti dua perempuan. Kau sangat menyedihkan. Aku tidak peduli. Kau sama sekali tidak mengertiku. Cepat tanda tangani ini. Jangan tanda tangani untuknya. Diamlah kau. Ini ambil. Maafkan aku, Zhao Fenghuan. Tahan dia, tahan. Sakit? Tidak? Aku tidak pernah meremehkanmu. Satu-satunya yang meremehkanmu adalah dirimu sendiri. Serahkan pada polisi. Ayo pergi. Jangan bergerak. Adik. Apa kau terluka? Lepas talinya. Pelan-pelan. Pelan. Apa ada yang terluka? Apa di sini sakit? Tidak apa-apa. Kak. Cuma luka kecil. Kak Rozu, dialah yang membantu kami menemukan Zhao Fenghuan. Siapa? Mengapa aku harus membantu kalian? Karena kalianlah aku kehilangan Zhao Fenghuan. Apa tanpa kami, Zhao Fenghuan akan mencintaimu, tapi kita semua adalah perempuan. Apa tega menyakiti orang lain? Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku mengerti masa lalumu yang sulit. Aku yakin kau sebenarnya perempuan yang baik hati. Lepaskan masa lalu. Mulai hidup baru. Beri dirimu kesempatan. Bukankah itu lebih baik, Tang Lingling? Terima kasih. Terima kasih. Seharusnya aku yang minta maaf padamu. Semua sudah berlalu. Aku sudah melupakannya. Ayo, kita tidak usah di sini lagi. Pulang dulu yuk. Kalau begitu, aku akan mengantar Tang Lingling pulang. Adikku, ku berserah pada kalian. Tenang saja, Yuehu. Ayo pergi. Dosen, kau tidak apa-apa. Bisa jalan tidak? Kepalaku agak pusing. Dosen di saat seperti ini. Jangan pamer kemesraan dong. Beneran sakit? Atau pura-pura? Sedikit. Ayo pergi. Jalan. Jangan banyak bergerak. Lagi diobati nih. Aduh, sakit. Rozu. Apa kau tidak merasa adegan ini familiar? Sebelumnya yang sakit di sini? Kali ini, di sini juga benar-benar sakit. Dengar ya,
ada satu hal yang harus kau janji padaku. Jangan buat aku khawatir seperti ini lagi. Kalau benar-benar dipukul sampai bengkak seperti kepala babi, gimana? Wah, jadi lebih cocok denganmu dong. Soalnya pacarku kan, si babi kecil gemuk. Sudah saat seperti ini? Masih bisa bercanda? Aku marah nih. Baiklah. Aku janji, ke depannya, aku tidak akan biarkan mereka memukul wajahku lagi. Bagian lain juga tidak boleh. Tidak boleh terluka sama sekali. Baik. Aku berjanji padamu, Roju. Tahukah kau, di detik itu, hampir saja aku pikir, aku tak akan bertemu denganmu lagi. Sebenarnya, di dalam hatiku juga sangat takut. Aku mencari-carimu sampai hampir gila. Sudahlah. Tidak usah takut lagi. Kita tidak akan terpisahkan lagi. Selamat ya. Pertama kali berdiri di pengadilan sendiri. Langsung menang telak. Tentu saja. Walaupun ini kasus dengan bukti dan saksi lengkap, tingkat kesulitannya 0, tapi tetap cukup bagus. Terima kasih sudah membantuku memenangkan kasus ini. Sama-sama, Dashen. Kerjamu bagus. Tunggu. Panitia Seleksi Festival Tahunan Yunwen Novel mengeluarkan pengumuman baru. Bacakan untuk semua. Semangatkan kita. Aku lihat dulu. Pengumuman sebagai berikut. Sebelumnya penulis, Huo Yunya, dikeluarkan dari daftar kandidat karena tuduhan plagiarisme. Setelah investigasi menyeluruh, ternyata ini adalah fitnahan jahat. Tidak bertanggung jawab. Biar aku yang baca bagian panitia. Aku terlalu excited. Panitia kami selalu menghargai orisinalitas dengan toleransi 0 terhadap plagiarisme, tetapi juga bertanggung jawab melindungi semangat kreatif setiap penulis. Oleh karena itu, setelah kesepakatan bulatan anggota panitia memulihkan kelayakan Huo Yunya sebagai kandidat penghargaan, jangan disela ya. Masih ada lanjutannya. Memulihkan kelayakan penulis Huo Yunya sebagai nominasi. Dan sekali lagi, menyerukan kepada seluruh insan perbukuan untuk teguh memegang kode etik profesi, berjuang bersama menciptakan lingkungan kreatif yang harmonis. Sekarang boleh tepuk tangan. Boleh? Sejak Pak Huo bergabung dengan firma kita, karirnya semakin bersinar. Sebagai bos, aku rasa kontribusiku cukup berarti. Oh ya? Rendah hati. Bukan, aku senang untuk Pak Huo kok. Boleh kan bercanda sesekali? Ya. Aku juga senang untuk Dashen. Tapi soal perolehan suara ini, kayaknya susah dikejar ya. Lausi. Pas banget ngomongin itu sekarang. Jangan tutup mata pada fakta. Kandidat favorit Noah sudah unggul jauh dalam pemungutan suara. Walaupun reputasimu sudah pulih, tapi tetap akan sulit mengejar ketertinggalan. Tidak masalah. Aku sudah memiliki kalian semua. Orang-orang yang terus mendukungku dan memberiku semangat. Serta cinta yang kuperjuangkan dengan susah payah. Aku sudah seperti Mario yang sempurna sekarang. Upacara penghargaan sebentar lagi. Aku bisa kembali menjadi nominasi karena kepercayaan tulus dari kalian semua. Karena itu, dengan sepenuh hatiku harap kalian bisa menemaniku hadir di acara nanti. Apakah aku menang atau tidak? Yang penting, kita bersama-sama. Tergantung aku. Ayo. Ada aku juga. Aku juga mau ikut. Aku. Buat apa bawa aku ke sini? Beli baju? Beli baju? Festival Yunwen sebentar lagi. Aku ingin pacarku tampil paling cantik di acara itu. Terlalu mahal. Tidak pantas deh. Dalam hal berpakaian, kau harus dengarkan aku. Baju-baju ini kayaknya nggak cocok untukku.
tuan ini punya selera yang sangat baik. Bagaimana jika Nona mencobanya dulu? Ayo coba. Silakan ke sebelah sini. Yang ini terlalu terbuka kah? Tidak kok. Sangat cocok untuk Nona. Set ini juga sangat pas. Jangan bergerak. Ikut aku. Suka? Kalau begitu besok kita pakai ini. Ke festival Yunwen. Setuju? Bagaimana? Terima kasih. Wah, sudah lebih dari 3 jam. Sudahlah. Yuehu, pulang kerja ya. Kamu ngapain di sini? Aku mau ajak kamu nonton film. Nonton film? Sekarang Tenang saja. Aku sudah siapkan semuanya dari tadi. Lihat. Wang Yun. Kau tidak bercanda kan? Cepat masuk. Ini bantal peluk khusus untukmu. Yuehu. Aku tahu kau sibuk dan tidak punya waktu. Jadi aku siapkan pemutaran film terbuka khusus untukmu. Film di udara terbuka. Pemandangan seperti ini. Sungguh romantis. Aku juga khusus memilih satu film. Tebak apa? Before Sunrise. Sebelum matahari terbit. Bukan? Ini The House That Never Die. Film horor. Sangat cocok untuk suasana sekarang. Ya ampun. Ternyata aku terus meremehkanmu selama ini. Tidak apa, Yuehu. Kau tidak perlu takut. Selama aku ada, pundakku selalu siap untukmu. Aku takut. Kau bercanda ya? Kalau begitu kita mulai. Yun Juantian ya.
terlalu tampan. Yun Juantian ya, Yun Juantian ya, Yun Juantian ya. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir dalam festival tahunan Yunwen Novel. Sekarang saya akan umumkan penulis novel paling populer tahun ini. Yun Juantian ya. Yun Juantian ya. Baik. Setelah melalui pemungutan suara online selama 10 hari, akhirnya kedua kandidat memperoleh lebih dari 1 juta suara, menjadi penantang terkuat untuk gelar pemenang. Apakah akan dimenangkan oleh Noah? Idola baru yang selalu unggul dalam perolehan suara, ternama dengan gaya bahasa humor dan kedalaman emosinya. Itu bukannya sih. Pemilik Cafe Together itu? Sepertinya iya. Wah, jalan kita ini benar-benar penuh orang hebat ya. Ataukah akan jatuh ke tangan Yun Juantian ya? Sang Master Logika, yang akhirnya terbebas dari tuduhan. Yang terkenal dengan tulisan tajam dan alur cerita yang sangat terstruktur. Pak Huo. Sungguh tampan. Siapakah pemenangnya? Dengan ini saya umumkan, penulis paling populer dalam festival tahunan Yunwen Novel, Yun Juantian ya. Idola. Pak Huo. Pertama-tama, terima kasih atas dukungan para pembaca. Juga apresiasi dari panitia menerima penghargaan ini. Aku merasa tidak pantas. Pernah suatu ketika, aku mengira karya-karyaku sempurna tanpa celah, tapi justru kehilangan minat pembaca. Awalnya, aku tidak mengerti, bahkan menolak untuk menerimanya. Mengira para pembaca tidak paham ceritaku, sampai akhirnya aku bertemu mereka. Sekumpulan orang dengan penampilan unik, tapi penuh kehangatan di hati. Merekalah yang memberiku dukungan dan kasih sayang tanpa batas. Sejak itu, Mario dalam tulisanku mulai memiliki ikatan emosional dan juga detak jantung. Karena mereka, aku akhirnya mengerti makna sebenarnya menulis novel, yaitu menulis untuk pembacaku, menulis untuk kalian semua. Jadi, terima kasih karena kalian, ceritaku memiliki nyawa. Terakhir, aku ingin berterima kasih pada satu orang lagi. Kak Rozu. Rozu. Terima kasih. Seluruh staf UQB Ying. Angkat gelas anggur harum di tangan kalian untuk merayakan kemenangan Pak Huo. Bersulang. Ayo. Bersulang. Terima kasih semuanya.
Pak Huo, saat kau mengungkapkan perasaan di depan umum tadi, sungguh keren. Benar sekali. Kalau sudah berani mengaku di depan umum, sebaiknya tunjukkan sedikit lagi dong. Dasar anak ini. Pikirannya cuma itu. Kalau begitu cium saja sebentar. Selamat ya. Penghargaan yang sangat pantas untukmu. Terima kasih. Noah, Bos Fang. Aku, Bos Wang. Sama sekali tidak kusangka kau menyimpan bakat tersembunyi. Itu. Kalau begitu, karena Bos Fang sudah datang, kita semua teman sekarang lain kali kasih diskon ya. Lebih baik gratis saja. Pasti. Waduh, mulai lagi. Rozu, lain waktu kalau ada kesempatan, silakan bawa teman-teman main ke tokoku. Baik, Hari ini aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Permisi dulu. Bos Fang. Sering-sering main ya. Tadi aku sampai mana ya? Cium dong. Kiss, kiss, kiss. lagi masak apa enaknya? sebentar lagi juga tahu. Sudah bangun? Sebentar ketemu ya. Apa mulai hari ini kita tidak bisa bertemu di UQ Being lagi? Alumni terkenal kita Pak Huo telah lulus dengan sukses dari UQ Being. Tapi postur tubuhnya yang tegap, raut wajahnya yang tegas, serta kata-katanya yang tajam akan selamanya tertanam di hati kami. Mengikuti teladan Pak Huo, kita harus tetap setia pada tujuan awal, bangkit kembali, dan melakukan penyesuaian baru dalam strategi perusahaan. Ayah, Dacian sudah pergi. Tidak ada yang merebut kantormu lagi. Apa hatimu sedang berbunga-bunga? Bisakah kau berpikiran lebih luas? Apa kantor kecil ini berarti bagiku? Kak Rozu, kurasa lebih baik kau pindah keluar saja. Kehadiranmu di sini jauh lebih menyenangkan daripada ayahku. Aku juga sangat merindukan Dacian. Program ini ada bugnya. Sepanjang hari tidak bisa diperbaiki.
Jam kerja. Lihat kalian lesu seperti ini. Bisakah lebih semangat? Ayah, lebih baik ayah tetap di dalam kantor saja. Kalau aku di dalam, rasanya tidak nyaman. Seperti ada energi yang tidak cocok. Apa ayah juga merindukan Dasen? Tiba-tiba berkurang satu orang. Hatiku memang terasa hampa. Awalnya ini semua hanya skema, tapi kemudian kita semua terjebak dalam permainan ini. Tertawa bersama. Bermain bersama. Kenapa waktu bisa berlalu begitu cepat ya? Tapi sekarang, kenapa waktu terasa begitu lambat? Ternyata, keputusanku tepat. Dasen, kau memutuskan kembali mengunjungi kami. Mempertimbangkan kerinduan dan kekaguman kalian padaku. Jadi kuputuskan untuk tinggal. Apa kalian tidak menyambutku? Sungguh luar biasa, Dasen. Bukankah harus berdiskusi dulu dengan bos seperti aku? Ada tugas. Kau tidak perlu lihat dia. Akulah bosnya sekarang. Kali ini tidak ada tugas. Biarkan aku tinggal saja di sini. Disetujui. Aku mau angkat telepon dulu. Halo? Mau wawancara, Kak? Ikut wawancara. Oh bisa, tidak masalah. Aku akan segera atur jadwalnya. Baik? Kak baru selesai wawancara. Sudah dijadwalkan lagi besok. Kak, aku pergi dulu. Oh baik. Pergilah. Pergilah. Kantorku. Tolong bersihkan. Siap. Pelan-pelan. Dengan kehadiranku ini, pasti ada seseorang yang hatinya berbunga-bunga sekarang. Kenapa seseorang tidak membalas pesanku? Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Karena aku ingin mengatakannya langsung padamu. Memberimu kejutan. Benar-benar memutuskan untuk tinggal. Aku khawatir kalian terlalu merindukanku. Terutama kamu. Sok tahu. Jangan diulangi lagi. Baik, tidak akan terulang. Kekanak-kanakan. Ayo, mari kita atur bersama kantor kita. Asistenku yang terhormat. Suka, bagaimana? Tidak pantas. Copot itu. Kenapa tidak pantas? Aku tidak akan mencopotnya. Ini persiapanku khusus untukmu. Ini apa-apaan sih? Bahkan bisa menyaingi gaya lawang. Noraknya keterlaluan. Kampungan banget. Coba lihat yang ini. Tidak ada apa-apa kan? Tutup matamu. Hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat. Satu-satunya efek negatif Dasen kembali.
akan pamer kemesraan ini. Habiskan. Bahkan kamu saja tidak bisa tenang. Ayah, ternyata lebih cocok kalau mereka berdua di dalam. Dengar jam kerja, tolong perhatikan sikap. Sekarang kan jam istirahat makan siang. Apa kalian tidak mempertimbangkan luasnya bayangan psikologis kami para rekan kerja yang jomblo ini? Ayah, Bagaimana? Hapus kata kami itu. Akhir-akhir ini sibuk. aku sudah punya orang yang kusukai loh. Waduh, sok bangga amat. Xiaoyan, jauh lebih baik. Hanya memikirkan pekerjaan. Senin sampai Jumat sibuk kerja. Tidak ada waktu. Permisi, makanan sudah lengkap. Terima kasih. Sama-sama, silakan dinikmati. 4 porsi semuanya makanan manis. Ini terlalu manis. Menurutku masih kurang. Apa kau tidak merasakan pesona yang dipancarkan seorang pria sempurna yang sedang dimabuk asmara? Pesona. Tidak. Apa maksudmu? Lihat, apa aku mirip segelas cola ini? Begitu melihatmu, langsung bersemangat, menggelembung. Kok bahkan bicaramu jadi norak gini sih? Sudahlah, cepat makan. Tahu tidak? Bagaimana cara menikmati hidangan ini paling enak? Aku menyuapimu, baru paling enak. Kau juga makan. Ayo makan. Daging babi, daging ayam, aku tidak suka keduanya. Kau tidak suka? Lalu kenapa pesan sebanyak ini? Apa yang kau mau makan, akan kupesankan lagi untukmu. Tunggu, yang paling kusukai adalah daging hatimu ini. Aku tidak bisa lanjut makan lagi. Apa kau akan selalu seperti ini padaku? Makan malam ini hanya permulaan. Malam ini kita kencan di mana? Malam ini. Tunggu. Xiaoni, malam ini restoran mungkin ramai. Bisa kerja paruh waktu. Akan kutambah bayaranmu. Maaf, bos. Malam ini aku sudah ada acara lain. Baiklah, asal kau berhenti bicara dengan gombalan begitu. Hari ini akan kutemani terus. Baik, aku janji, kedepannya tidak akan bicara gombalan lagi. Makanlah. Aku tidak akan mengangkat, tidak ada yang boleh mengganggu kencan kita. Halo, bioskop privat. Aku mau pesan ruangan. Malam ini Tidak ada. sudah penuh. Ruangan kecil pun tidak ada. Baiklah, terima kasih. Rooftop bar. Aku mau pesan tempat duduk romantis untuk pasangan. Iya, malam ini. Penuh. Penuh semua. Tutup ya. Aku sibuk dulu. Tutup. Bagaimana? Kenapa begitu aku pacaran? Seluruh orang di dunia seperti berebut pacaran denganku. Satu tempat pun tidak ada. Tidak ada. Tidak bisa. Aku harus suruh Colin carikan tempat biar dia yang urus. Tunggu. Bagaimana kalau hari ini aku ajak kau ke suatu tempat kencan yang pasti tidak ada orang yang berebut dengan kita? Bagaimana? Lumayan bagus kan? Maaf. Kali ini aku tidak persiapkan dengan baik. Jangan murung begitu dong. Tempat-tempat itu mana ada yang lebih bagus dari sini? Lihatlah sekeliling, sunyi unik. Dan tidak ada yang mengganggu kita. Sungguh romantis. Tersenyumlah. Tanganmu kenapa dingin sekali? Apa kau kedinginan? Bagaimana kalau kita pulang saja? Begini kan jadi lebih baik.
Kalau kau terus memandangku seperti itu, bar kecil di hatiku. Kalau aku sih langsung mencium saja. Akan kucoba lagi. Rozu, besok temui orang tuaku ya. Ini terlalu cepat. Aku belum siap. Lalu mau tunggu sampai kapan? Aku ingat, besok aku ada kerja paruh waktu yang sangat penting. Tidak apa-apa. Bisa besok malam? Besok malam? Jangan khawatir. Ada aku di sini. Besok sudah ketemu orang tua. Gimana ini? Seperti dugaanku, si makhluk jantan itu akan muncul. Ada apa ini, Buding? Kau selalu tidak ramah pada Huo Yunya. Pernahkah kau lihat aku ramah pada siapapun? Itu sih benar. Lagi pula kau adalah sang kaisarku. Kau tahu saja. Walaupun Huo Yunya ini cerewet dan narsis, tapi selama dia menemaniku, aku merasa tenang. Mirozu ya, kau sudah jatuh terlalu dalam tidak tertolong lagi. Yuehu, besok Sabtu makan bersama yuk. Besok tidak bisa. Ada meeting dengan klien. Tapi lusa bisa. Akan kuberi alamatnya. Janji ya? Baik-baik. Akhir pekan yang cerah hatiku yang gembira. Pacarku Sang Dewi. Jangan sampai mabuk. Dasar anak sinting. Tengah malam tidak tidur, malah baca pantun. Iya, boleh juga. Pakai sajak ganda. Segala. Sajak ganda apaan? Aku malah taruhan semua. Cepat tidur, jangan banyak bacot. Siap. Dia belum datang juga. Bu, jangan buru-buru. Sekarang waktunya sudah hampir tiba. Ya, Bu. Kami datang. Ini, Rozu. Halo Tante. Halo Om. Kak Yuehu. Rozu, aku dan pamanmu ini sudah lama ingin bertemu denganmu. Bu, Rozu sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Wah, tidak usah sungkan-sungkan begitu. Masih bawa hadiah segala. Terima kasih ya. Yunya, cepat suruh Rozu duduk. Silahkan duduk. Silahkan. Cantik sekali. Rozu, kami ini tidak tahu makanan apa yang kau suka. Kalau mau pesan lagi bisa loh. Paman terlalu baik hati. Sudah lebih dari cukup. Rozu, nama ini sangat indah didengar. Orangnya juga cantik. Lihatlah, senyumannya manis sekali. Terima kasih Tante. Bu, dia juga punya nama panggilan babi kecil gemuk. Anakku ini sudah cerita banyak tentang kalian. Kami rasa kalian sangat cocok. Jadi rencananya kapan menikah?
Ini baru saja pacaran. Langsung dorong nikah. Terlalu cepat. Nikah kan tidak mengganggu pacaran. Sungguh. Rozu, lain kali. Bawa juga orang tuamu, biar kami bisa bertemu. Bu, Ada apa? Tante Paman. Aku yatim piatu. Yatim piatu kenapa? Makanya, kalian harus cepat menikah. Biar kita cepat jadi keluarga. Kalian tidak keberatan. Apa yang perlu dikeberatkan? Kami malah dapat anak perempuan tambahan. Senang sekali. Yun ya, kau harus lebih gesit. Bu, aku berusaha. Bagaimana? Apa bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Menantu jelek ketemu mertua. Gugup ya? Enggak lah. Siapa yang kau bilang menantumu? Siapa yang kau bilang jelek? Orang tuaku bilang sangat menyukaimu. Beneran? Aku juga merasa mereka sangat ramah. Seperti sudah kenal lama. Jadi, apa pendapatmu? Pendapat tentang apa? Ibuku bilang aku harus cepat menikahimu. Itu, aku tiba-tiba ingat, besok pagi ada kerja paruh waktu. Aku duluan naik ya. Tunggu, Ada apa lagi? Jangan macam-macam. Kita di luar. Yuehu, halo. Yang ini terlalu dewasa kali ya? Hai, Yuehu. Yang ini kekanak-kanakan amat. Hei, Yuehu. Nah, yang ini pas. Hei, Yuehu. Ini untukmu. Maaf ya, ini bukan untukmu. Permisi. Hei, Yuehu. Lagi apa? Yuehu, ini untukmu. Semuanya air. Maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Biar aku sendiri saja. Tidak apa-apa, Biar aku sendiri saja. tidak apa-apa. Tidak apa-apa aku. Kenapa kamu? Kenapa kamu copot stiker kelopak mata dobelku? Menurutku kelopak mata tunggal juga lumayan bagus. Aku kelopak mata dalam. Kamu mau kemana? Jangan marah dong. Wang Yiyun, kebodohanmu luar biasa. Lewat sini. Jangan lewatkan. Restoran hotpot baru dibuka. Isi 1000 bonus. 200. Pak mau masuk lihat-lihat sebentar? Mbak mau masuk lihat-lihat? Terima kasih, terima kasih. Isi 1000 bonus 200. Mau lihat-lihat? Halo Pak, mau coba sama pacar? Coba yuk.
teh susu pesananmu? Bukan aku tidak pesan. Lokasiku menunjukkan, itu si beruang pembagi brosur. Makasih ya. Mbak, boleh kasih aku satu brosur? Aku paling suka makan daging bakar. Tempatku. Ini hotpot. Tidak penting. Berikan padaku. Baik. Lihat sebentar ya. Restoran hotpot baru buka. Isi 1000 bonus 200. Pergi lihat yuk. Restoran hotpot baru buka. Beri. Isi 1000 bonus 200. Isi 1000 bonus 200. Toko baru ada di sebelah sana. Terima kasih ya. Halo. Ayo pergi. Ayo makan hotpot bareng. Yang barusan itu, semua kamu yang buat ya? Kalau bukan aku siapa? Biar aku bantu bawakan barang ya. Ayo. Tunggu sebentar. Aku dapat pesanan baru lagi. Aku harus lanjut kerja paruh waktu. Kalau nggak makan gimana? Kalau nggak makan, bisa capek loh. Ini saja sudah cukup. Nanti aku sempatkan makan sedikit. Aku pergi dulu ya. Dadah. Harus makan ya. Yuehu, jangan marah sama aku ya. Aku sudah bilang ke pemilik toko bunga itu. Dia bilang mulai sekarang tidak akan menaruh air di dalam mawar lagi. Lihat nih, benar-benar nggak ada air. Kamu senyum. Kamu senyum berarti kamu maafin aku. Ini untukmu. Terima kasih. Aku masih punya hadiah kecil. Gelang ini memang agak murah. Tapi aku harap, begitu kamu lihat, langsung ingat aku. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Apa aku ngomongnya terlalu belak-belakan? Bukan. Aku agak lapar. Mau makan makanan Jepang atau Barat? Atau masakan kreatif Asia Tenggara juga boleh. Kamu kok nggak kreatif sih? Itu semua aku udah pernah makan. Terus, kamu mau makan apa? Nggak bisa bawa aku makan makanan favorit kamu gitu. Bagus banget. Pasti kamu suka. Kakak, air lemon kamu. Makasih. Zau. Kalau gitu aku pergi makan siang ya. Oke. Wah, gila. Hebat banget. Aku mulai makan siang nih. Tenang aja. Halo, GoFood kamu. Aku nggak pesan GoFood. Kok kamu lagi sih? Iya, aku. Aku lebih cepat ambil orderan. Rebut orderan lebih cepat. Makan ini aja. Gizi seimbang. Semua kamu yang siapin. Kalau bukan aku siapa? Yang ini, kamu jangan makan ya. Makan aja yang aku pesanin. Kalau gitu, aku coba ya. Enak. Kamu juga coba satu suap. Rasa cinta. Ayo makan. Sebentar lagi. Kamu masih harus kerja paruh waktu lagi kan? Kamu sudah makan belum? Tentu saja sudah. Yuehu. Prini, coba resep rahasiaku. Makasih.
Nggak apa-apa. Gimana? Benar-benar enak. Kamu suka ya? Bagus. Yuehu, aku mau pastikan lagi. Sekarang kita resmi jadian kan? Kalau menurut kamu, aku keluar sama kamu buat apa? Serius nih? Berarti aku pacar kamu. Kamu pacar aku ya? Bisa dibilang begitu. Yuehu, perasaanku sekarang kayak manusia pertama kali mendarat di bulan. Aku ngerasa badanku agak melayang. Kayak nggak ada gravitasi. Dia sekarang pacarku. Terima kasih semuanya. Yuehu, aku senang banget. Wang Yiyun, kalau kamu terus begini, aku akan tarik kembali keputusanku. Siap. Ayo makan. Oke. Yuehu, tenang aja. Aku akan buat setiap harimu ke depannya. Penuh kebahagiaan. Aku tahu, buat keputusan ini sekarang memang agak sulit buat kamu. Tapi aku nggak akan bikin kamu kecewa. Aku sudah bilang, aku akan berusaha demi kamu. Mengerti? Kamu cepat pergi, nanti kliennya datang. Kamu mau usir kliennya ya? Kalau gitu, aku kasih kamu rating jelek dong. Kamu kliennya. Jangan bercanda, cepat batalkan pesanannya, cepat pergi. Kenapa? Pacarmu nggak boleh punya keinginan main capit boneka? Aku mau babi pink kecil itu. Makan satu. Kamu kenapa? Kesel lagi ya? Minum air dulu. Ternyata kamu punya pikiran kecil begitu. Terus kamu suka nggak? Minum air dulu. Datang nih, santai. Buat aku ini gampang. Bukannya kamu tangan luar biasa ya? Kok satu pun nggak bisa kecapit? Babi kecil ini licik banget. Nggak percaya ya? Terakhir kali, babi pink kecil, akhirnya aku dapetin kamu. Woyun ya, kamu senang nggak? kamu senang. Aku juga senang. Kamu ngapain datang? Ke restoran. Tentu aja buat makan. Ini restoran tempat aku kerja paruh waktu. Ini masakan apa? Itu menu rekomendasi restoran ini. Yang ini, Yang mana? yang ini. Yang ini ya. Ada rekomendasi lain nggak? Pak, semua pesanan Anda sudah dihidangkan? Silakan dinikmati. Terima kasih.
Excuse me. Excuse me. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Saya mau pesan satu lagi. Saran pribadi, lebih baik dihabiskan dulu baru pesan lagi. Sekarang dianjurkan untuk tidak menyisakan makanan. Baik, kalau gitu saya mau bayar. Tolong bantu bungkuskan ya. Terima kasih, saya mau bawa pulang. Woyun ya, kamu udah cukup bikin ribut belum? Aku mau pulang kerja. Karena kamu, aku hampir telat ke kerja paruh waktu berikutnya. Semua makanan ini nggak boleh tersisa. Aku kasih tahu ya, gerakan bersih piring. Dengerin nggak? Ayo, kita masuk. Jadi, kamu lagi. Kalau bukan aku siapa? Tapi di aplikasi ini tertulis, yang kureservasi itu supir antar jemput. Supir antar jemput Goka. Tetap supir antar jemput kok. Woyun ya. Aku ingin bicara denganmu. Aku sudah siap menerima pujianmu. Aku tidak ingin terus begini. Kau tidak mau main go-kart? Baiklah, Aku akan pikirkan yang lain. bukan soal go-kart. Ini tentang kita. Kita? Arti apa? Beberapa hari terakhir kau mengacaukan semua kerja paruh waktuku. Ini pekerjaanku, yang kuambil sangat serius. Bukan untuk main-main denganmu. Aku hanya tidak mau kau kerja terlalu banyak. Capek sendiri? Tidak ada waktu untukku. Hidup lebih santai dan bahagia. Apa salahnya? Tapi aku kerja untuk mendapatkan uang. Untuk membiayai panti asuhan yang membesarkanku. Itu mudah. Aku telepon Colin sekarang. Akan kusumbang ke panti asuhan itu atas namamu. Kenapa? Aku tidak perlu kau sumbang atas namaku. Aku ingin mandiri. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Kau benar tidak mengerti ya? Tidak. Kita sudah pacaran. Urusanmu adalah urusanku. Apa salahnya? Sangat salah. Kita memang bersama. Tapi tiap orang tetap individu merdeka. Harus punya tujuan hidup sendiri. Nih Rozu. Apa hubungannya dengan tujuan hidup? Aku tidak mau berdebat lagi. Beberapa hari ini aku lelah sekali. Ingin kuungkapkan, tapi bingung harus mulai dari mana. Aku merasa sendiri, seperti boneka kayu yang ditarik tali benangmu. Kau bilang ingin membuatku bahagia, tapi pernahkah kau pertimbangkan perasaanku? Nih Rozu. Aku sudah berusaha keras menemani kamu. Tapi kamu malah bilang, aku ingin mengendalikanmu. Aku benar-benar merasa tertekan. Cara kamu seperti ini sangat kekanakan. Ini bukan cinta. Ini hanya keinginan memiliki. Lagi pula, pacaran juga seharusnya tidak seperti ini. Kamu tidak ada kerjaan lain ya? Kamu tidak butuh waktu untuk menulis. Saat kamu bekerja, apa kamu ingin aku terus-menerus mengganggumu seperti ini? Kita seharusnya tidak. Baiklah. Kalau aku yang mengganggu, aku pergi. Aku pergi sekarang. Bisa kan? Permisi Pak, mobil saya kehabisan baterai. Seberangi dulu jalan.
Diam saja ngapain? Tadi sudah saya tanya, di sini tidak ada tempat charging. Terima kasih sudah membantu. Ini minuman hangat. Terima kasih. Huo Yun, ya mana? Kenapa hari ini tidak menemanimu? Dia mungkin masih sibuk. Tidak apa, Fang Zhou. Kamu bisa pergi dulu. Saya lihat-lihat lagi di sini. Mencari solusi. Jam segini perempuan pulang sendirian. Sangat tidak aman. Saya antar kamu pulang saja. Tidak apa-apa. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Perempuan mendorong ini akan sangat melelahkan. Tidak pergi lagi kah? Kalau begitu aku repot deh. Tidak masalah. Apakah kamu kerja paruh waktu setiap hari? Iya. Aku ini ahli kerja paruh waktu. Kalau begitu, kamu pasti sangat capek kan? Tidak bisa apa-apa. Hidup kan? Aku kan tidak seperti kalian yang bisa menulis banyak novel bagus. Aku cuma bisa setiap hari bekerja keras mencari uang untuk menghidupi diriku sendiri. Tidak adalah, kamu sangat hebat kok. Oh iya, kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk menerima bantuan dari pacarmu? Itu pemahaman dari kalian para cowok. Aku tidak berpikir begitu. Aku rasa, meskipun pacaran kita tidak boleh kehilangan diri sendiri untuk mengubah semangat perjuangan kita yang awalnya, kenapa harus bergantung pada pacar? Kan hubungan itu dibangun karena cinta. Lalu kenapa setelah saling mencintai tidak berusaha lagi? Aku tidak paham. Kenapa kamu lihat aku? Apakah wajahku kotor? Tentu tidak. Aku rasa kamu sama persis seperti yang aku bayangkan. Tadi kamu bilang itu benar? Setelah dua orang saling mencintai, harusnya menunjukkan wajah asli bagi dia? Iya kan? Yang kamu suka itu, aku yang asli. Lalu kenapa harus mencoba mengubah aku? Jadi, Huo Yunya ingin mengubahmu? Tidak kok. Depan sana rumahku. Terima kasih sudah antar aku pulang. Tidak masalah. Aku mau tanya satu pertanyaan. Kucing hitam kecil dan kucing putih kecil, mereka adalah teman baik. Suatu hari mereka berdua pergi. Perkemahan musim semi, kucing hitam kecil jatuh ke dalam sumur. Dia ingin kucing putih kecil menolongnya. Tebaklah, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan macam apa ini? Coba tebak. Apa yang dikatakan? Katanya tolong. Tolong aku. Lalu apa yang dikatakan? Kucing hitam kecil akan berkata pada kucing putih kecil, Meong, aku kasih kesempatan lagi ya. Ada sebuah kelas, terdapat 13 anak. Mereka bermain petak umpet, 10 anak sudah tertangkap. Berapa anak lagi yang belum tertangkap? Ini aku tahu, 13 kurang 10, tinggal 3 anak. Salah. Berapa dong? 2. Kenapa? Karena ada satu anak yang mengejar mereka.
Dasar bodoh. Akhirnya kau tersenyum juga. Kuharap dua lelucon bodohku ini bisa menghapus kesedihanmu sepanjang hari. Terima kasih ya, Fang Zhou. Nirozu, Baiklah, karena kau sudah datang, aku akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih ya, Fang Zhou. Tidak apa-apa. Selamat malam. kenapa kau menyuruhnya mengantarmu pulang? Kenapa? Kau tanya kenapa? Karena pacarku meninggalkanku. Cuaca dingin begini, aku sendirian. Menarik motor yang kehabisan baterai ini, aku sudah berjalan jauh-jauh. Kau bisa menelponku? Kau sudah meninggalkanku. Buat apa aku yang menghubungimu? Kau bisa naik taksi? Kau bisa minta Wang Yun mengantarmu? Kenapa harus Fang Zhou yang mengantarmu? Wo Yunnya, kau kok bisa begitu? Kau mengatur pekerjaan. Sambilanku, sekarang kau mau mengatur siapa yang kutemui. Jadi, menurutmu sebagai pacarku, membiarkan pria lain mengantarmu di tengah malam, kau pikir itu pantas? Lalu pacarku ada di mana? Sekarang kau masih berani menyalahkanku. Wo Yunnya, apa di hatimu? Kau pernah peduli padaku? Aku tidak peduli padamu. Aku menunggumu sendirian semalaman. Baik. Maaf. Aku yang salah. Aku membuatmu menunggu lama. Sekarang silakan kau pergi. Rozu, Melihat bayanganmu, bersinar gemilang. Kaulah yang tunjukkan arah bagiku. Katakan padaku, tak ada tempat yang tak bisa ku datang. Tak perlu kau berhenti atau menoleh. Jalannya aku lalui sendiri. Aku di sampingmu, di belakangmu, sudah lama, sangat lama. Cukup, sudah cukup lama. Kemarin main performa online lewat voice chat group. Hari ini dengar langsung di tempat. Kau ngerti apa? Inilah yang namanya cinta. Sudah sampai mana? Bisa turun begini nggak? Kalau gitu, main ulang. Ronde ini nggak hitung ya? Gak boleh. Boleh tahu Anda siapa? Tang Yi. Kita main lagi? Ribut-ribut apaan sih? Yi, kok kamu datang? Kalian, ada perlu cari aku? Aku. Yi, mending kita bicara di dalam. Sini duduk. Terima kasih. Kalau gitu, kalian ngobrol dulu. Aku duluan keluar. Rozu, kamu tetap di sini. Aku nggak keberatan kamu tahu urusanku. Lagi pula kita sama-sama cewek. Mungkin kamu bisa bantu aku. Oke. Di dalam ruangan, dilarang merokok. Nggak apa-apa, nggak usah pedulikan dia. Dulu Lawang di sini juga sering rokok. Nggak boleh, asap rokok berbahaya buat kesehatanmu. Nggak usah ikut campur. Nirozu, Kalian bertengkar ya? Nggak. Siapa yang sempat bertengkar sama dia? Kalian mirip pasangan pengantin baru. Bertengkar pun masih mikirin satu sama lain. Yi, jangan bercanda tentang kami. bilang aja. Kamu ada perlu apa? Setelah konferensi pers terakhir, aku
aku memilih untuk pergi traveling. Awalnya cuma mau refreshing, tapi ini beneran bagus banget kan? Gimana? Ganteng nggak? Apa ini tipe pasangan impianmu? Nggak mirip si Huo Yun ya. Kalian gimana sih? Ya, gitu-gitu aja. Nggak bisa diajak bercanda. Terus, itu dia. Boleh juga. Lumayan ganteng. Ini disebut ganteng? Kamu harus periksa ke dokter mata. Kamu yang harus periksa ke psikiater. Aku mau periksa ke dokter mata aja. Neroju, Terus gimana? Ada kelanjutannya? Terus kita. Kencan traveling romantis banget kan? susah. Payah siapin kencan. Ada yang gak hargai. Udah biasa, masih marah-marah lagi. Huo Yun ya? Siapa yang marah-marah? Kenapa nggak bilang kamu sendiri yang sok kuasa? Maaf ya Yiyi, kamu lanjutin. Nonaku. Sudah bertahun-tahun aku atur couplemu dengan Huo Yun ya. Tiba-tiba bilang nggak mau lagi. Ya udah, karaktermu kan memang tinggi. Aku susah payah nego film untukmu. Bilang dialognya nggak manusiawi. Baik, aku tahan juga. Katanya mau istirahat sebentar. Hentikan semua pekerjaan. Pergi traveling, pergi refreshing. Aku juga nggak nahan kamu. Sekarang kamu bilang mau pacaran. Pacaran Tang Yiyi. Sudah berapa tahun kamu di industri ini? Kamu nggak tahu apa pacaran. Artinya buat seorang artis wanita, aku sudah mencurahkan begitu banyak usaha untukmu. Sekarang setelah kamu jadi terkenal, kok jadi kayak sayapmu sudah kuat gitu? Kalau gitu, aku nggak mau merepotkanmu lagi. Aku akan adakan konferensi pers. Umumkan keluar dari dunia hiburan. Keluar dari dunia hiburan. Kamu mau putus kontrak sama aku. Serius? Kamu beneran mau keluar dari dunia entertainment? Sudah dipikir matang-matang. Sayang banget loh. Rozu, aku beruntung debut langsung di puncak. Aku akui, semua ini nggak lepas dari usaha perusahaan. Tapi semua yang kulakukan diatur mereka. Aku nggak punya kebebasan. Aku juga nggak punya kesempatan untuk merenung dan berpikir. Apalagi waktu untuk refreshing. Gimana aku bisa menciptakan karakter yang bagus gini? Mungkin perusahaanmu nggak akan setuju ya? Betul. Tang Yiyi, kalau kau bersikeras begitu, ya kita jalankan sesuai kontrak. Bertahun-tahun ini berapa banyak uangku buat untuk perusahaan. Kau pasti tahu, turun ke acara komersil, bawa artis baru, tampil untuk perusahaan. Mana yang tidak kulakukan dengan sepenuh hati. Kau juga sudah untung banyak dariku kan? Kalau tidak bawa artis, baru tidak turun acara. Apa mau seisi perusahaan makan dari kau seorang saja? Tang Yiyi, jangan lupa selama ini, siapa yang membuatmu terkenal? Mengejar cinta. Boleh saja, saat kontrak habis, dengan senang hati kulepaskan kau pergi. Kau Terlalu berlebihan. Perusahaan, manajemenmu, berhak apa memperlakukanmu begini? Mereka menganggapmu mesin uang, tentu tidak akan mau kompromi. Jadi kedatanganmu kali ini, harap kami bantu selesaikan masalah kontrak. Ya, ini urusanku. Tidak ingin terlalu banyak yang tahu. Jadi setelah dipikir-pikir, hanya kalian yang bisa membantuku. Tenang, Yiyi. Kami pasti akan selesaikan ini dengan baik. Perusahaan manajemen seperti ini memang harus dibereskan. Dia ngomongin apa sih? Ngobrol sampai lama banget. Aku duduk sampai pinggangku sakit. Aku yakin banget. Mereka lagi bahas masalah asmara. Gak kerasa tuh, pas masuk tadi. Dasen sama Rozu kelihatan aneh. Sangat jelas mereka bertengkar. Gak mungkin deh. Dulu mereka kan sering banget kasih lihat kemesraan. Lagian, mana mungkin Dasen bikin Rozu marah? Tang Yiyi sama Huo Yunnya dulu pernah ada gosip. Nyonya Tang, kalau ada kebutuhan apapun, silakan bilang. Kantor kami emang cuma bisa ngasih yang diminta.
Gak ada kelebihan lain sih. Iya, Nyonya Tang. Kalau ada masalah langsung aja bilang, kami pasti bantu sepenuhnya. Jangan tanya dulu. Nanti kita rapat bareng bahas ini. Repot banget. Sayang banget sih. Kalau aku muda 20 tahun lagi. Sekarang mungkin udah jatuh cinta kali ya? Ayah, kita ke kafe biar ayah sadar. Bukan buat melamun. Dasar anak, kurang ajar. Punya pacar terus sok jago ya. Bapak sendiri berani dilawan. Terus, gimana dong? Aku juga nggak tahu solusinya. Kalau kamu nggak bisa, aku juga nggak tahu harus gimana. Hari ini kamu udah bilang nggak tahu 39 kali. Tak ada cara lagi. Waktunya dipakai ngitung gituan. Mending mikirin solusi. Aku kan bukan pengacara. Hai semua, aku baru bikin dessert. Coba dong. Dicicipin. Ini favorit cewek-cewek. Makasih. Sejak Noah jadi Fang Zhou, kita belum ngobrol santai nih. Makan bareng yuk. Kalian kerja dulu aja, aku nggak ganggu. Kalau butuh apa-apa, panggil aku ya. Enak banget, ya. Coba dong. Enak banget kan? Lezat banget. Dessert doang? Ada yang spesial apa? Nih, punyaku buat kamu. Kadang kebodohan itu beneran ngeri ya. Kau yakin lagi ngomong sama aku? Wang Yiyun, kamu kan pengacara. Harusnya kamu bisa mikirin solusi dong. Aku ingat pas magang dulu. Pernah pegang kasus konflik kontrak artis. Wah, bagus dong. Sekarang tergantung kamu. Bagus apanya? Justru karena pernah pegang kasus kayak gitu. Aku tahu kasus Tang Yi ini. Kita nggak mungkin menang. Apalagi yang nanganin aku. Dasar penakut. Ngapain aku hire kamu? Bos, dia tuh agak keturunan. Di dalam ruangan nggak boleh merokok. Mulai sekarang, di UQ Beijing juga dilarang merokok. Nggak baik buat kesehatan. Liatin aku ngapain? Aku kan bukan ibu hamil. Nggak segitu rapuhnya. Tetap nggak boleh. Pak ini, kamu kok ikut campur banget sih? Aku baik ke kamu, malah dibilang ikut campur. Memang kamu ikut campur banget. Urusan orang makan dessert kau ikut ngatur. Urusan bos, merokok kau ikut ngatur. Lulusan aku kerja paruh waktu juga kau ngatur. Memangnya kenapa? Sok jadi CEO galak ya? Seluruh dunia harus nurutin kamu. Aku nggak mau. Mereka ini lagi mesra-mesraan. Ganti gaya pamer kemesraan. Nona ini, kamu sekarang nggak masuk akal. Aku cuma peduli aja. Peduli sama sok ngatur, aku masih bisa bedain. Peduli itu lebih banyak nanya pendapatku. Bukan cuma menurut kamu doang. Ni Rozu. Bukan. Kalian berdua ini lagi main drama apa sih? Hubungan lagi ada masalah ya? Dasen, kamu lagi bikin Rozu marah. Karena urusan Tang Yi lagi. Diem lu. Diam sana makan. Kalau kamu suka banget dessert, punya aku juga buat kamu. Nggak usah deh, makan aja sendiri. Takut aku muntah kalau makan. Aku makan atau enggak ya? Rozu bodohku. Kamu ini beneran. Huo Yunya. Itu kan baik banget ke kamu. Makan kue dikit aja bisa muntah. Ngira diri sendiri hamil ya? Hamil. Muntah. Sini. Kamu kenapa? Tersedek ya? Anak sulung sini. Gak mungkin kan? Enggak. Kamu ngapain sih? Kamu mikirin apa sih sampai jelas? Aku udah ngerti. Aku bener-bener paham sekarang. ceritain rencanamu.
berani tanggung jawab. Tanggung jawab apaan? Tang Yiyi cuma pacaran biasa. Perusahaan nggak setuju. Mau suruh dia tanggung jawab apaan? Kalian ngomongin apa sih? Kamu nggak peduli sama kasus Tang Yiyi? Dosen, kasus Tang Yiyi nggak ada solusinya. Perusahaan mereka itu agensi top. Kita nggak mungkin menang. Lah, terus kenapa kamu berdiri? Kamu ngerti apaan sih? Bukan itu ada hal lain. Darurat banget. Aku mau izin. Setuju atau nggak setuju? Pokoknya, Aku harus pergi sekarang. kamu. Hari ini kita kan, kamu. Hancur. Katanya, kalau ngidam sama anak laki-laki, kalau pedes anak perempuan, beli yang ini ya, atau yang ini ya. Siapa tahu dapat anak kembar. Beli semuanya aja. Wang Yiyun, kamu tahu nggak ini semua? Ada berapa banyak bahan pengawetnya? Apalagi yang ini. Udah gede masih. Makan snack pedas? Ini semua sengaja aku beliin buat kamu. Nih, kontrak manajemen Tang Yiyi. Kamu baca dulu, tunggu responmu. Yuehu, kalau kamu nggak suka ini, tunggu sebentar ya. Aku beliin lagi yang lain, yang lebih sehat dan sesuai selera kamu sekarang. Kamu suka lemon nggak? Lemon emang asam sih, tapi banyak vitamin C. Aku bungkusin ikan kepala pedas juga. Suruh abangnya dikurangi minyaknya. Makan ikan bikin pinter. Aku beliin satu lagi. Udah. Taruh sini aja. Nanti aku makan. Aku masih ada kerjaan. Nggak boleh. Sekarang kan waktunya. Kamu harus banyak makan. Nih. Rosadi. Satu lagi. Nah, sekarang puas kan? Wang Yiyun, soal kontrak Tang Yiyi, udah dapat solusi belum? Iya, nah. Coba tanya dosen-dosenmu. Atau senior di kampus. Biasanya kontrak ginian gimana sih penyelesaiannya? Ya, situasi beda. Cara nanganinnya juga beda. Di dunia ini, yang paling gak ada template-nya ya. Kontrak. Tugas pengacara itu menyesuaikan kebutuhan semua pihak. Disesuaikan kondisi aktual, berdasarkan konstitusi. Anakku memang profesional. Pria yang serius itu paling ganteng. Ayah tergila-gila padamu. Kalau menurut penjelasanmu, kasus Tang Yiyi, ini ada harapan dong. Harapan apaan? Teori itu teori. Konflik kontrak kan melibatkan banyak masalah. Aku cuma pengacara kecil. Mana bisa melawan tim pengacara Tang Yiyi. Peluang menangku pasti nol. Ngomong-ngomong, kontrak yang aku kirim, sudah kamu baca? Dosen, aku bahkan gak perlu baca. Perusahaan lawan kan terkenal super ketat. Orang lain gimana aku gak tahu. Yang pasti aku gak sanggup. Penakut banget. Aku kecewa. Kalau tahu kamu begini, nggak akan aku buang-buang waktu di sini. Lausi, kamu ikut campur apaan sih? Gak mau urus bisnis keluarga sendiri. Malah nyalain aku. Wang Yiyun, aku mulai meragukanmu. Semua orang berusaha membantumu, memberi dukungan. Coba kamu tunjukin sedikit keberanian. Kak Ruzu, Yukio-Bieng kita selama ini kan selalu berhasil. Kenapa harus terima delegasi Tang Yiyi? Padahal sudah tahu akan kalah. Kenapa harus nekat? Omongan apa itu? Belum coba kok sudah nyerah. Kenapa nggak dicoba dulu? Kamu sadar nggak sih? Pertama-tama kamu itu pengacara. Justru karena aku cuma pengacara kecil. Aku bahkan belum pernah dapat delegasi yang proper. Pokoknya jangan buang-buang waktuku. Aku masih sibuk pacaran. Berhenti kamu.